Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Febianti, kelas 4B, ingin mempresentasikan konstitusi dan sistem pemerintahan Cina dan Jepang. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu konstitusi terlebih dahulu. Di setiap negara di seluruh dunia pasti memiliki konstitusi, karena konstitusi sendiri merupakan sebuah bentuk aturan dan ketentuan dalam sistem politik bernegara yang dibentuk oleh pemerintah mengenai ketatanegaraan. Konstitusi yang ada di negara Cina sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan dalam konstitusinya, dan saat ini Cina telah mempunyai konstitusi yang terdiri dari pembukaan memiliki 10 alinea, batang tubuh memiliki sebanyak 4 bab, 7 bagian, dan 138 pasal. Inti dari konstitusi tersebut mengenai hak dasar dan kewajiban dasar warga negara, struktur kenegaraan, dan mengenai ibu kota negara, lagu kebangsaan, dan bendera nasional. Sedangkan konstitusi yang ada di Jepang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1947, dalam bahasa Inggris disebut Showa Constitution dan dalam bahasa Jepang disebut Nihon Koku Kenpo. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, setelah selesainya Perang Dunia Kedua, Jepang dikalahkan oleh Amerika Serikat. Hal ini sebagai bentuk penyerahan tanpa ada syarat mengacu pada Deklarasi Potsdam yang di dalamnya terdapat menuntut demokratisasi, perlindungan HAM, dan disarmament negara Jepang. Amerika Serikat menganggap salah satu akibat dari militarisme Jepang ialah konstitusi yang tidak membatasi kekuasaan eksekutif. Maka mereka memerintah pemerintah di Jepang untuk mempersiapkan undang-undang yang baru yang mementingkan pada asas demokrasi, HAM, dan perdamaian. Di bawah pengaruh ketat pemerintah Amerika Serikat, pada tahun 1946 pemerintah Jepang segera mengumumkan undang-undang yang baru dan terus memberlakukannya sampai saat ini sebagai pedoman hidup. Dan isi pokok penting dari undang-undang tersebut, yang pertama, kaisar sebagai simbol kesatuan rakyat dan adanya kedaulatan rakyat. Yang kedua, saya akan membahas tentang sistem pemerintahan. Bicara tentang sistem pemerintahan di suatu negara, pastinya membicarakan interaksi yang ada di dalam suatu negara yang selaras, erat, dan saling mengisi antar komponen yang ada. Dalam struktur politik tersebut akan menciptakan suasana kehidupan kenegaraan yang sesuai dalam membentuk atau menentukan suatu kebijakan. Sistem pemerintahan sendiri merupakan suatu struktur yang di dalamnya terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang satu sama lain saling berkaitan, yang masing-masing dalam lembaga negara tersebut terdapat pembagian-pembagian kekuasaan serta hubungan antar lembaga negara yang menjalankan tugas dan kekuasaan yang dijalankan dari negara tersebut dalam menyelenggarakan kepentingan warga negaranya. Dalam slide ini terdapat lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif di Cina. Lembaga eksekutif tertinggi di Cina adalah Dewan Kenegaraan Republik Rakyat Cina atau State Council, yang dikenal sebagai pemerintah rakyat pusat yang juga merupakan badan administrasi tertinggi di Cina. Yang kedua, lembaga legislatif. Di Cina, lembaga negara tertinggi dan satu-satunya lembaga legislatif yaitu Kongres Rakyat Nasional atau The National People's Congress. Yang ketiga ada lembaga yudikatif. Mahkamah Agung Rakyat Cina merupakan lembaga pengadilan tertinggi dalam sistem yudisial yang ada di Cina. Dari masing-masing ketiga lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Dewan Kenegaraan selaku lembaga eksekutif di Cina memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, mengawasi dan mempertanggungjawabkan atas segala bentuk pelaksanaan pada prinsip serta kebijakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina. Yang kedua, bertanggung jawab atas peraturan dan dasar hukum yang dibuat oleh Kongres Rakyat Nasional. Yang ketiga, mengurus segala bentuk hubungan politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, kebudayaan, serta aspek pendidikan yang ada di Cina. Kongres Rakyat Nasional selaku lembaga legislatif di Cina memiliki 5 tugas dan wewenang. Yang pertama, mengubah dan menetapkan konstitusi. Kedua, mengawasi segala bentuk pelaksanaan konstitusi. Yang ketiga, menetapkan hukum dasar pemerintah terkait dengan kriminalitas, perdata, dan hubungan lembaga negara. Yang keempat, menetapkan dan mengubah perundang-undangan. Yang kelima, menetapkan calon presiden dan wakil presiden di Cina. Mahkamah Agung Rakyat Cina selaku lembaga yudikatif memiliki tugas dan wewenang.
mengesahkan segala bentuk hukum seperti persetujuan hukuman mati atas seseorang yang sudah melakukan tindak kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampasan, menghancurkan sesuatu menggunakan bahan peledak, dan tindak kejahatan lainnya yang dinilai sangat membahayakan keamanan masyarakat di Cina. Sedangkan dalam slide ini terdapat 3 lembaga negara di Jepang. Yang pertama, lembaga eksekutif. Kekuasaan lembaga eksekutif tertinggi terletak pada Perdana Menteri dan para kabinet, yang anggota-anggotanya terpilih dari menteri-menteri. Yang kedua, lembaga legislatif. Lembaga legislatif tertinggi di Jepang terletak pada Diet atau Parlemen Nasional sebagai lembaga tertinggi dari kekuasaan negara Jepang. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Kekuasaan lembaga yudikatif tertinggi terletak di Mahkamah Agung dan pengadilan seperti Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, dan Pengadilan Sumir. Dari ketiga lembaga tersebut masing-masing mempunyai tugas dan wewenang tersendiri yang akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Perdana Menteri dan Kabinet selaku lembaga eksekutif di Jepang memiliki 3 fungsi, tugas, dan wewenang. Yang pertama, menjalankan sistem pemerintahan yang ada di Jepang. Yang kedua, melaksanakan perundang-undangan yang sudah dibuat sebelumnya oleh Diet. Yang ketiga, dalam menjalankan wewenangnya, mereka pun bertanggung jawab atas Diet. Diet atau Parlemen Nasional selaku lembaga legislatif di Jepang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang. Menjalankan prinsip 2 kamar atau biasa disebut bikameral, dalam bahasa Jepangnya disebut kokai, yang di dalamnya terdapat majelis tinggi atau sangiin dan majelis rendah suugiin. Yang terakhir, Mahkamah Agung dan Pengadilan selaku lembaga yudikatif di Jepang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pengadilan terdapat 3 macam. Yang pertama, pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir. Pengadilan distrik merupakan pengadilan yang pertama kali menangani sebuah kasus yang sedang terjadi. Sedangkan pengadilan sumir biasanya menangani kasus pelanggaran lalu lintas dan sebagainya. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sistem pemerintahan di Cina memiliki sistem yang terpusat atau sentralistik, dengan mempunyai tugas dan wewenang yang banyak dalam menjalankan alur kerja dalam pemerintahan. Di Cina, lembaga eksekutif tertinggi adalah Dewan Kenegaraan, yang biasa disebut sebagai pemerintah rakyat pusat yang juga merupakan badan administrasi tertinggi di Cina. Kemudian satu-satunya lembaga legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi terletak di Kongres Rakyat Nasional. Dan yang terakhir, lembaga yudikatif di Cina terletak pada Mahkamah Agung Rakyat Cina, yang merupakan badan pengadilan tertinggi dalam sistem yudisial di Cina. Berbeda dengan negara Cina yang menganut paham komunis dan negara sosialis di bawah kediktatoran, sedangkan pemerintah Jepang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dan negara berdaulat, di mana kaisar merupakan tokoh seremonial. Kekuasaan lembaga eksekutif pun dipegang penuh oleh Perdana Menteri dan para kabinetnya, sementara kedaulatan dipegang penuh di tangan masyarakat Jepang. Konstitusi Jepang yang diadopsi pada tahun 1947 pun merupakan konstitusi tertua yang dikenal di seluruh dunia, yang sama sekali tidak pernah diubah sepanjang sejarah. Badan legislatif Jepang pun terletak pada Diet Nasional, sebuah badan bikameral yang terdiri dari majelis rendah yang beranggotakan sebanyak 465 kursi, dipilih melalui pemilu setiap 4 tahun sekali. Dan Dewan Tinggi beranggotakan sebanyak 242 kursi yang anggota-anggotanya yang dipilih secara populer melayani masa jabatan selama 6 tahun. Demikian akhir presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.